Baik, perkenalkan nama saya si Andreat dengan NIM 2510183. Di video ini saya akan melakukan katekesi digital memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Injil Yohanes dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Chandra. Baik, kali ini saya akan mengambil tema kebangkitan Yesus, kemenangan atas dosa dan maut, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan inti iman Kristiani karena melalui kebangkitannya Yesus menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut. Dalam Yohanes 20 19 sampai 23, Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada para murid yang sedang diliputi ketakutan. Kehadirannya membawa damai sejahtera, sukacita, dan harapan baru bagi mereka. Melalui peristiwa ini, Yesus tidak hanya membuktikan kuasanya atas kematian, tapi juga memberikan Roh Kudus dan mengutus para murid untuk melanjutkan karya keselamatannya. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus menjadi tanda bahwa Allah memberikan pengampunan, kehidupan baru, dan harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Materi ini membantu kita memahami bahwa kemenangan Kristus atas dosa dan maut menjadi sumber kekuatan bagi umat beriman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan mengangkat salah satu isu yang terjadi saat ini adalah meningkatnya kecemasan, rasa takut, dan hilangnya harapan, terutama di kalangan remaja. Tekanan akademik, masalah keluarga, pergaulan, serta pengaruh media sosial sering membuat banyak orang merasa cemas, minder, bahkan putus asa terhadap masa depan mereka. Nah, sebagai anak muda, pasti kita pernah merasa putus asa karena ada satu dua hal, dari rasa trauma maupun dari hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu kita, itu sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Situasi ini memiliki kemiripan dengan keadaan para murid dalam Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Setelah kematian Yesus, para murid bersembunyi di balik pintu yang terkunci karena takut dan kehilangan harapan. Namun, Yesus yang telah bangkit datang kepada mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kehadirannya mengubah ketakutan dan menjadi keberanian, dan keputusasaan menjadi harapan. Kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut, termasuk segala bentuk maut yang dialami manusia saat ini, seperti putus asa, ketakutan, dan kehilangan arah hidup. Melalui kebangkitannya, Yesus mengajarkan bahwa dalam situasi sulit apapun, selalu ada harapan baru bersama Allah. Oleh karena itu, umat beriman diajak untuk tidak menyerah pada ketakutan, melainkan percaya bahwa Kristus yang bangkit selalu menyertai dan memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Refleksi A. Sebagai calon guru agama Katolik. Sebagai calon guru agama Katolik, saya belajar bahwa tugas seorang pendidik bukan hanya mengajarkan pengetahuan iman, tapi juga menghadirkan harapan dan penguatan bagi peserta didik. Sebagai calon guru agama Katolik, nantinya juga bukan hanya memberikan tentang bagaimana ajaran-ajaran Kristus itu, tapi bagaimana ajaran tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan contoh kepada murid-murid bagaimana caranya menerapkan ajaran-ajaran Kristus tersebut. Dan kita juga harus meneladani ajaran-ajaran tersebut. Dalam Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23, Yesus yang bangkit datang kepada para murid yang takut dan memberikan damai serta keberanian kepada mereka. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas dosa dan maut, sekaligus sumber harapan bagi manusia. Sebagai calon guru agama, saya ingin meneladani Yesus dengan menjadi pribadi yang mampu membawa semangat, damai, dan pengharapan bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, di sini kita harus juga menjadi pedoman bagi murid-murid yang akan kita ajar nanti. Tentunya kita mengajarkan tentang kebaikan, cinta kasih, dan berbagai hal.
yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang Kristus ajarkan kepada kita. Salah satunya bagaimana cara kita nanti mengajarkan kepada murid dalam menghormati guru, menghormati teman, dan menghormati orang tua. B. Sebagai calon katekis yang berkarya di stasi maupun paroki. Sebagai calon katekis yang akan berkarya di stasi maupun paroki, saya menyadari bahwa tugas pewartaan tidak selalu mudah. Terkadang ada rasa takut, kurang percaya diri, atau tantangan dalam melayani umat. Nah, nanti saat kita sudah turun ke stasi maupun saat kita menjadi katekis di paroki, pasti banyak tantangannya. Salah satunya bagaimana kita menghadapi masyarakat, karena dalam menghadapi masyarakat yang berbagai macam masyarakat, kita pasti punya tantangan tersendiri. Salah satunya bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, bagaimana cara kita menyampaikan yang kita sampaikan agar mudah dipahami oleh masyarakat, oleh umat khususnya. Oleh Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23, saya belajar bahwa Yesus yang bangkit datang kepada murid yang sedang takut dan berikan damai serta mengutus mereka untuk menjalani perutusan. Sebagai seorang calon katekis, nantinya juga kita akan membawa pesan damai yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut serta menjadi sumber harapan bagi setiap pelayan gereja. Karena itu, saya percaya bahwa Kristus yang bangkit akan selalu menyertai dan menguatkan saya dalam menjalankan tugas sebagai katekis, sehingga saya dapat mewartakan kasih dan keselamatan Allah kepada umat dengan penuh iman dan semangat. Nantinya juga saat kita sudah turun di paroki maupun stasi, kita selalu dibimbing juga oleh Tuhan bagaimana saat kita melakukan tindakan kepada umat, dan agar kita selalu penuh semangat dan juga penuh iman untuk menjalankan itu semua. Relevansi atau ajakan bertobat bagi peserta didik Katolik di sekolah. Mulai Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23, peserta didik diajak untuk percaya bahwa Yesus yang bangkit telah mengalahkan dosa dan maut serta membawa damai bagi setiap orang. Kebangkitan Yesus mengajak kita untuk meninggalkan sikap dan perilaku yang tidak baik, seperti berbohong, membuli, malas belajar, dan tidak menghormati orang lain. Nah, sebagai peserta didik Katolik yang beriman, kita harus bisa menghargai sesama kita. Salah satunya tidak berbohong, tidak membuli teman maupun orang lain, malas dalam belajar, dan juga tidak menghormati orang lain. Sebagai pelajar Katolik, kita dipanggil untuk bertobat dengan hidup lebih jujur, bertanggung jawab, saling mengasihi, dan berani menjadi saksi iman di lingkungan sekolah. Berarti sebagai Katolik, kita harus dapat mengimani kasih Kristus tersebut. Kita jangan malu jika kita terlahir sebagai orang Katolik. Kita harus bangga terlahir sebagai orang Katolik dan mengimani iman Katolik kita tersebut. Dengan demikian, kita menunjukkan bahwa Kristus yang bangkit benar-benar hadir dan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. B. Bagi umat beriman secara keseluruhan. Melalui Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23, umat beriman diajak untuk semakin percaya kepada Yesus yang bangkit dan telah mengalahkan dosa serta maut. Nah, sebagai umat beriman, salah satu umat beriman juga, kita diajak untuk semakin percaya kepada Yesus yang bangkit dan telah mengalahkan dosa serta maut. Yang artinya jangan ada rasa cemas lagi dalam diri kita. Kita harus berusaha bagaimana caranya ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya kita harus selalu kuat tanpa harus merasa cemas. Kebangkitannya mengingatkan bahwa tidak ada kegelapan, ketakutan atau dosa yang lebih kuat daripada kasih Allah. Karena itu, umat dipanggil untuk bertobat dengan meninggalkan dosa, perbaiki hubungan dengan sesama, hidup dalam damai, serta semakin setia dalam doa dan pelayanan. Kita diajak untuk bertobat dan meninggalkan segala dosa kita dan hidup mengimani iman Katolik kita.
serta kita semakin setia dalam doa dan pelayanan kita, mau itu di stasi, di paroki maupun di gereja. Untuk anak muda kita bisa aktif di kegiatan seperti di OMK dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Dengan hidup yang diperbarui oleh Kristus yang bangkit, umat dapat menjadi pembawa harapan, kasih, dan damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Nah, kita juga diajak menjadi orang yang membawa harapan, membawa kasih, dan damai di tengah keluarga, di gereja juga masyarakat, agar kita selalu menjadi orang yang bermanfaat, mau itu di keluarga, gereja, maupun di lingkungan masyarakat. C. Inovasi yang seharusnya bisa dilakukan oleh OMK di zaman sekarang. Melalui Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23, orang muda Katolik diajak untuk tidak hidup dalam ketakutan, pengaruh pergaulan yang negatif, atau sikap acuh terhadap kehidupan iman. Nah, sebagai orang muda Katolik, kita selalu diajak untuk hidup dalam percaya. Jangan ada rasa ketakutan dalam diri kita, serta kita jangan mudah terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan negatif, dan juga kita jangan tidak peduli terhadap iman kita sendiri, terhadap gereja kita, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan iman kita. Kebangkitan Yesus yang mengalahkan dosa dan maut menjadi tanda bahwa selalu ada harapan dan kesempatan untuk memperbaharui diri. Nah, dengan bangkitnya Yesus yang mengalahkan dosa dan maut, ini menjadi tanda bahwa selalu ada harapan dan kesempatan untuk kita sebagai anak muda untuk memperbaiki diri bagaimana agar menjadi lebih baik di masa depan. Karena itu MK dipanggil untuk bertobat dan meninggalkan kebiasaan menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, kita di sini kita diajak untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, salah satunya dengan mengimani hidup menjadi seorang Katolik, mengikuti kegiatan aktif dalam kegiatan OMK dan kegiatan gereja, seperti misalnya di stasi kita aktif dalam doa-doa rosario, ikut andil dalam doa rosario, seperti menjadi petugas maupun memimpin ibadah rosario. Selanjutnya, kita harus juga bijak dalam menggunakan media sosial, karena saat kita bijak menggunakan media sosial, kita juga bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Contohnya dengan kita memberitakan hal yang baik, seperti memberikan hal yang baik lah, seperti misalnya kita menyampaikan pesan-pesan positif yang diajarkan oleh Tuhan, terus ada orang lain yang melihat, mungkin itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk orang lain. Serta membangun hidup yang lebih dekat dengan Kristus. Yang sudah saya sampaikan tadi, sebagai kaum muda kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan, agar iman kita selalu kuat dan selalu percaya kepada Tuhan. Sebagai wujud nyata, PMK dapat aktif dalam kegiatan gereja, terlibat dalam pelayanan di stasi atau paroki, mengikuti pendalaman iman, bantu sesama yang membutuhkan, dan menjadi teladan yang baik bagi teman-teman sebayanya. Nah, di sini juga disampaikan bahwa sebagai wujud nyata, OMK dapat aktif dalam kegiatan gereja. Salah satunya seperti menjadi petugas di saat ada misa ataupun ibadah-ibadah, dan juga terlibat dalam pelayanan di stasi atau paroki. Nah, di stasi seperti mengikuti turne atau misalnya setiap minggu mengadakan stasi mengadakan sekolah minggu untuk anak-anak. Itu kan salah satu wujud nyata OMK dalam melaksanakan sebagai wujud nyata OMK aktif dalam kegiatan gereja tersebut. Dengan demikian, MK dapat menjadi saksi Kristus yang bangkit dan bawa semangat harapan di tengah dunia saat ini. Nah, OMK juga diajak untuk menjadi saksi di dunia yang semakin modern ini, semakin maju ini. MK diajak untuk terus mengimani Kristus agar tidak pudar. Oke, kesimpulan dari katekesi digital saya pada hari ini adalah mengajak untuk seluruh
pemuda seluruh MK khususnya agar selalu mengimani Kristus, agar jangan sampai iman kita sebagai orang Katolik itu sampai pudar. Bagaimanapun sebagai orang Katolik, sebagai orang muda Katolik, kita harus selalu hidup dalam kasih Kristus, selalu mewartakan firman Allah. Banyak cara, banyak wujud nyata yang dapat kita lakukan, salah satunya dengan melakukan pendalaman iman, aktif dalam kegiatan gereja, dan juga aktif dalam kegiatan LMK. Sekian katekesi digital saya pada hari ini. Terima kasih.